yang jadi moderator siapa? Ya, kita mulai aku aja. Ya. Ya mulai ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan mengenai penerapan matematika diskrit dalam teknologi jaringan komputer. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri itu terlebih dahulu. Nah, nama saya Bagas Suryadi Pratama. Selanjutnya rekan saya, silakan. Saya Sultan Akbar dan rekan saya lagi. Perkenalkan, nama saya Christian Jonathan. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Aditirta. Selanjutnya. Kemudian perkenalkan, nama saya Andika Ramadhanu dengan NIM 2405110051. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian matematika diskrit, khususnya teori graf, memiliki peran yang sangat penting dalam teknologi jaringan komputer. Dalam konteks ini, teori graf digunakan untuk mempresentasikan dan menganalisis struktur dan fungsi jaringan. Jaringan komputer dapat dianggap sebagai kumpulan perangkat yang saling terhubung, di mana setiap perangkat berfungsi sebagai simpul atau node dan koneksi antar perangkat, berfungsi sebagai sisi atau edge. Dengan pendekatan ini, berbagai aspek jaringan dapat dianalisis secara matematis, memungkinkan pengembangan algoritma dan strategi yang lebih efisien untuk pengelolaan dan optimalisasi jaringan. Selanjutnya, Kemudian cara kerja matematika diskrit dalam jaringan komputer. Yang pertama yaitu representasi jaringan sebagai graf atau simbol dan fungsi. Jaringan komputer dapat direpresentasikan sebagai graf, di mana setiap perangkat atau sisi komputer, server atau router diwakili sebagai simbol atau node, dan kondisi antar perangkat diwakili sebagai sisi atau ini memungkinkan analisis dan pengelolaan jaringan secara matematis. Dan topologi jaringan. Berbagai topologi jaringan seperti list, star, ring, dan mesh dapat dimodelkan menggunakan graf. Setiap topologi memiliki karakteristik yang mempengaruhi kinerja dan keandalan jaringan. Yang kedua yaitu algoritma. Pertama, routing dinamis. Algoritma routing seperti Dijkstra dan A digunakan untuk menyatukan jalur berpendek antara dua tupel dalam graf dengan mempresentasikan jaringan. Algoritma ini mengandalkan prinsip dan teori graf untuk mengoptimalkan pengiriman data di jaringan. Kemudian penanganan kegagalan dalam jaringan dinamis, jika suatu simpul atau kondisi mengalami kegagalan, teori graf dapat digunakan untuk menemukan jalur alternatif untuk menjaga kelangsungan komunikasi antar perangkat. Kemudian akan dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu analisis kinerja jaringan. Pengukuran kinerja adalah teori graf memungkinkan analisis kinerja jaringan dengan mengukur parameter seperti latensi, bandwidth, dan throughput. Dengan memodelkan jaringan sebagai graf, para insinyur dapat menggunakan algoritma untuk menganalisis dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Selanjutnya, manajemen beban. Graf juga digunakan dalam manajemen beban untuk mendistribusikan trafik secara merata di seluruh jaringan, sehingga mencegah kemacetan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang keempat, keamanan jaringan. Modeling serangan. Teori graf dapat digunakan untuk memodelkan potensi serangan terhadap jaringan dengan menganalisis titik-titik lemah dalam struktur graf. Hal ini membantu dalam merancang strategi keamanan yang lebih efektif. Selanjutnya, Asal mula pencetus teknologi. Nah, karena di sini sepertinya kebanyakan ya, saya akan persingkat saja. Leonhard
Euler memperkenalkan teori graf pada tahun 1736 melalui makalahnya yang memecahkan masalah jembatan Kongsberg. Maaf, saya tidak bisa membacanya yang benar. Dia mengubah persoalan geografis menjadi model matematis dengan simbol dan sisi yang menjadi landasan teori graf modern. Penemuan ini penting karena membuka jalan bagi pengguna graf dalam matematika diskrit, ilmu data, optimisasi, dan jaringan komputer. Dan lanjut. Selesai. Nah, untuk kesimpulannya adalah dengan menggunakan konsep dari matematika diskrit dan teori graf, teknologi jaringan dapat dikelola lebih efisien dan efektif. Penerapan ini mencakup representasi fisik dari jaringan, algoritma routing yang optimal, analisis kerja, serta strategi keamanan yang canggih. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya matematika diskrit dalam pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan modern. Selanjutnya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan tentang penerapan matematika diskrit dalam jaringan komputer. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.